Bebel belakangan langsung jadi, iya. Udah lama tuh. Kayaknya bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukup ya fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Irish Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Irish Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Irish Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Irish Bella. Hal inilah yang membuat Irish Bella harus segera mengambil keputusan. Irish Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Irish Bella. Irish Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Irish Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Irish dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Irish meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Irish menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah. Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Irish. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Bebel belakangan langsung jadi, iya. Udah lama tuh. Kayaknya bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukup ya fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus berkepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu
muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, kan? Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga, menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Ya, Good job, Pak Ibel. Tadi udah dijawab Pak Bro. Good job. Semangat. Ah.
Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu boleh bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya, dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih mungkin menjalani ini semua, mungkin lebih menjalani kepada Tuhan ya, kuat juga buat anak-anak ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak seperti itu. Bu, sempat tahun berapa Ibel, seperti apa sih bukan Kak Ibel sendiri tapi 2020? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga ya. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu.
Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya, terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk dulu hartanya Bu apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sistemnya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah matang untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Ini Bu. Aduh, duh. Gue pegel. Bel belakangan langsung jadi, iya. Mana tuh? Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu bilang fotonya ya Mas ya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Iris Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Iris Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Iris Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Iris Bella. Hal inilah yang membuat Iris Bella harus segera mengambil keputusan. Iris Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Iris Bella. Iris Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Iris Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Iris dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Iris meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Iris menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah,
Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Iris. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Bel belakangan langsung jadi. Iya. Mana tuh? Itu bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus berkepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga, menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya
saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Itu jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Ya, Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab Pak Bro. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya, dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih nanti menjalani ini semua, mungkin lebih banyak untuk ada Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak itu seperti itu. Bu, sempat berat Kak Ibel, seperti apa sih bukan Kak Ibel sendiri tapi 2020 ini?
Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa, yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya, itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya, jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya, tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga ya. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan, tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak, karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sisanya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah mantap untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sudah minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Ini Bu. Aduh, pegel. Bel belakangan langsung jadi, iya. Mana tuh? Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu pindah fotonya ya Mas ya. Oke, silakan Kak Ibel. Gimana Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Iris Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Iris Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Iris Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Iris Bella. Hal inilah yang membuat Iris Bella harus segera mengambil keputusan. Iris Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Iris Bella.
Iris Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Iris Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Iris dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Iris meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Iris menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah. Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Iris. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Bel belakangan langsung jadi. Iya. Dari Amar tuh. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu bilang fotonya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Bel. Gimana, Mas? Oke. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah
sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Jadi. Tadi udah dijawab Pak Bro. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak Amarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian,
ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi ibu ada rencana nggak nanti jenguk apa? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih menjalani ini semua, mungkin lebih banyak untuk anak ya, kuat juga buat anak-anak Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak seperti itu. Bu, sempat beberapa email seperti apa sih bukan email sendiri tapi 2020. Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa ya, tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Ya. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa itu poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan, tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sistemnya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah matang untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Ini Bu. Aduh, Gimana Bu? Gue pegel.
Bel belakang kanan langsung jadi. Iya. Udah diambil tuh. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu pihak fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Irish Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Irish Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Irish Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Irish Bella. Hal inilah yang membuat Irish Bella harus segera mengambil keputusan. Irish Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Irish Bella. Irish Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Irish Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Irish dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Irish meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Irish menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah. Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Irish. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Bel belakang kanan langsung jadi. Iya. Udah diambil tuh. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu pihak fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi
lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, kan? Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga, menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Jadi semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Ya, Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab Pak. Good job. Semangat.
pelajaran nih. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa bu. Siap. Ntar, tapi lihat nanti gitu ya. Udah ada yuk. Oke ya. Ibu, boleh bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya, dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi ibu ada rencana nggak nanti jenguk apa? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat seperti apa sih menjalani ini semua, mungkin lebih menjalani kepada Tuhan ya, kuat juga buat anak-anak ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak seperti itu. Bu, sempat tahun berapa Ibel seperti apa sih bukan Ibel sendiri tapi 2020 ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Bang anak sendiri pun ketemuan Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak-anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya, itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya, jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya,
Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sistemnya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu. Ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah mantap untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sudah minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Ini Bu. Aduh, duh. Pegel. Bel belakang kanan langsung jadi. Iya. Mana tuh? Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu punya fotonya ya Mas ya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Iris Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Iris Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Iris Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Iris Bella. Hal inilah yang membuat Iris Bella harus segera mengambil keputusan. Iris Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Iris Bella. Iris Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Iris Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Iris dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Iris meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Iris menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah. Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Iris. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Bel belakangan langsung jadi. Iya. Udah lama tuh. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. fotonya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus berkepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga, menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya
bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Ya, Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab Pak. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Dadah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti jenguk apa? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih menjalani ini semua, mungkin lebih banyak untuk ada Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya.
agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak itu sih, seperti itu. Bu, sempat Kak Ibel seperti apa sih bukan Kak Ibel sendiri tapi 2020? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Bang anak sendiri sih ketemuan Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya, itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya, jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya, tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga ya. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. apa tuh poin-poin Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan, tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak, karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sisanya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah matang untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Ini Bu. Aduh duh. Pegel. Bel belah kanan langsung jadi. Iya. Dari Amar itu Bel bawa dong kayak gitu. Terima kasih Bel. Oke. Itu fotonya Mas ya. Oke, silakan Kak Ibel. Gimana Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Iris Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Iris Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Iris Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan,
Semampu tenaga saya, ungkap Iris Bella. Hal inilah yang membuat Iris Bella harus segera mengambil keputusan. Iris Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Iris Bella. Iris Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Iris Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Iris dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Iris meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Iris menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah, pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Iris. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Bel belakangan langsung jadi, iya. Udah diambil tuh. Kayaknya bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Itu bilang fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Bel. Gimana, Mas? Oke. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terlalu kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena
tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Jadi. Makasih Mbak Ibel. Tadi udah dijawab Pak Bro. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari
Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini. Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti jenguk apa? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih mungkin menjalani ini semua mungkin lebih menjadi kepada Tuhan, Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak itu sih, seperti itu. Bu, sempat Tahun berapa IBEL seperti apa sih bukan IBEL sendiri tapi 2020? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Bang anak sendiri tuh ketemuan Itu pertemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada pertemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. apa sih poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan, tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya, terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. Dan pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas sendiri? kenapa? Sisanya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah mantap untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Terima kasih Bu.
Aduh, duh. Gue pegel. Bel belah kanan langsung jadi. Iya. Mana tuh? Bel bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Fotonya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Irish Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Irish Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Irish Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Irish Bella. Hal inilah yang membuat Irish Bella harus segera mengambil keputusan. Irish Bella mengaku sudah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, jelas Irish Bella. Irish Bella berharap dengan keputusan yang diambil bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pemain sinetron cantik ini juga mengharapkan tak akan ada kasus perdebatan di ruang publik terkait permasalahan yang melibatkan dirinya. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon berikan saya ruang untuk menyelesaikan, kata Irish Bella. Tris 27 tahun ini menyebutkan ada alasan-alasan lainnya yang tidak dapat ia ungkapkan ke publik. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, kata Irish dalam konferensi pers yang digelar di Cinere, Jawa Barat, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik, lanjutnya. Karena itu Irish meminta awak media dan masyarakat untuk menghargai privasinya dan keluarganya. Yang penting, keputusan Irish menggugat cerai Amar bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ia telah mempertimbangkan keputusan ini secara matang selama berbulan-bulan lamanya. Keputusan ini bukan hal mudah buat saya, sangat sulit, jujur sangat sulit. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah. Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah, saya mempertimbangkan semua, mempertimbangkan konsekuensinya, jelas Irish. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Bel belah kanan langsung jadi. Iya. Mana tuh? Bel bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Fotonya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang
tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, kan? Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga, menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Jadi. Makasih Mbak Ibel. Good job, Kak Ibel.
Tadi udah dijawab Pak Bro. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Ntar, tapi lihat nanti gitu ya. Udah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya, dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti apa? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih mungkin menjalani ini semua, mungkin lebih banyak itu pada Tuhan ya, kuat juga buat anak-anak ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Bu, sempat untuk berapa IBEL seperti apa sih bukan IBEL sendiri tapi 2020. Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Itu pertemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada pertemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan
suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya, terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas Amar sendiri? Kenapa? Sisanya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah matang untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. Terima kasih. Ini Bu. Aduh duh. Gimana Bu? Oke, gue pegel. Dadah. Bel belah kanan langsung jadi. Iya. Dari Amar itu. Bel bawa dong kayak gitu. Terima kasih Bel. Oke. Itu fotonya Mas ya. Oke, silakan Kak Ibel. Gimana Mas? Masih menjadi pemberitaan hangat, Iris Bella akhirnya angkat suara terkait keputusannya terhadap kasus yang menimpa Amar Zoni. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023, Iris Bella tampak sedang duduk dan memberikan penjelasan. Iris Bella mengungkapkan jika dirinya sudah berusaha membantu Amar Zoni terkait kasus yang menjeratnya. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa membantu merubah Amar Zoni. Dulu saya sudah pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan, semampu tenaga saya, ungkap Iris Bella. Hal inilah yang membuat Iris